Shalom, saya sungguh berbahagia kembali kita boleh berjumpa. Dan kalau kita berjumpa dalam firman Tuhan, maka itu akan membahagiakan dan memberikan solusi untuk setiap masalah kita. Pada sore hari ini saya akan ambil dari Markus 4 tentang angin ribut diredakan. Seorang arsitek kalau dia membangun rumah, maka dia perhitungkan semuanya, fondasinya berapa dalam, tahan badai, tahan semuanya. Nah, Tuhan juga memperhitungkan ketika dia menciptakan kita, dia memperhitungkan infrastruktur bagi kita, di mana kita tahan tekanan, tahan badai, tahan kesusahan, tahan segala macam kita tahan. Karena dia berikan kepada kita Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam Markus 4, di mana Tuhan yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang mengajak itu Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan, pada ayat selanjutnya, pada ayat 36, firman Tuhan berkata, mereka membawa Yesus beserta mereka. Jadi mereka kudeta. Mestinya Tuhan yang memimpin. Tetapi di tengah jalan mereka yang memimpin. Karena mereka ini hidup lebih banyak di air. Ahli-ahli. Mereka itu fisherman yang luar biasa. Tapi Alkitab berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Di dalam hidup kita, kalau kita memimpin hidup kita sendiri dan kita tidak bergantung kepada Tuhan, ada ombak yang akan masuk, ada air yang akan masuk. Makanya di dalam kitab suci dikatakan 365 kali, jangan takut. Karena kita akan menghadapi perkara-perkara yang menakutkan. Tiap hari ada yang menakutkan. Dan kitab suci berkata di sini, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kok angin badai, angin ribut? Kenapa Yesus bisa tidur? Orang kalau tidur, dia tenang. Orang kalau tidur, ada damai. Kalau tidak ada damai, nggak bisa tidur. Kalau tidak tenang, tidak bisa tidur. Dan Yesus tidur. Kemudian murid-muridnya mulai panik. Mengapa mereka panik? Karena air itu menyembur masuk ke dalam perahu. Tapi firman Tuhan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tuhan tidak kaget ketika lihat badai atau lihat angin ribut. Tidak, dia tidak panik. Tetapi ketika anak-anaknya, orang tebusannya berseru kepadanya, Tuhan, engkau tidak peduli. Dia dengar di dalam hidup kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Mau masalah apapun di dunia ini, Tuhan yang kuasai kok. Tetapi kalau kita berseru kepadanya, dia mendengar. Jadi kita lihat di sini, di mana Tuhan bangun dan berkata, diam dan tenanglah. Sehingga mereka terheran-heran, siapakah dia sampai kok alam ini taat dan tunduk. Dia adalah Tuhan penebus dan juru selamat. Saya ingin memberikan contoh satu tentang pohon kurma. Kami sering ke Israel, jadi suka lihat begitu banyak pohon kurma. Pohon kurma itu kalau ditanam, yang pernah saya baca, kalau bijinya itu mereka tumbuk, keprek, sampai pecah sedikit aja, jangan pecah semua, sedikit. Kemudian dimasukkan di dalam, dia gali lubang, masukin di dalam tanah. Sesudah itu ditutup dengan tanah, taruh batu yang besar, supaya jangan sampai binatang-binatang liar mengambil biji itu. Dan biji itu dia akan bertumbuh, akarnya keluar, dan dia cari air sampai dia ketemu air. Kalau dia sudah ketemu air, dia ada kekuatan, maka dia akan bertumbuh.
dan batu sebesar manapun yang ada di atasnya, dia akan gulingkan. Kelebihan daripada pohon korma ini, kalau badai datang, kalau angin ribut datang, dia bisa tunduk sampai hampir ke tanah. Tapi sesudah itu dia berdiri lagi. Justru kalau badai datang, akar-akarnya masuk lebih dalam lagi sehingga dia kuat menghadapi semuanya. Jadi dalam hidup kita, jangan takut. Tuhan beserta kita. Apapun badai yang kita alami, apapun angin ribut yang kita hadapi, apapun taufan yang kita hadapi, jangan takut. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona. Jangan takut. Bagian kita menjaga diri. Ada petunjuk-petunjuk daripada pemerintah yang diberikan kepada kita. Ikutin itu. Selebihnya jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Amin.